Menyimak kreatif. Menyimak kreatif merupakan suatu proses mendengar secara aktif dengan memahami atau mengerti isi pesan yang disampaikan. Menyimak kreatif berhubungan erat dengan imajinasi seseorang. Menyimak kreatif termasuk menyimak apresiatif dalam kegiatan apresiasi sastra. Fungsi menyimak kreatif. 1. Mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas menyimak. 2. Menangkap makna yang terkandung dalam simakan dengan baik. 3. Memecahkan masalah secara kreatif dan analisis berdasarkan pemahaman masing-masing penyimak. Selanjutnya kita masuk ke bagian karakteristik menyimak kreatif. 1. Menekankan pada aspek imajinasi dan kreativitas. Di dalam menyimak kreatif, bahan simakan selalu mengandung imajinasi dan kreativitas dari pengarangnya. 2. Biasanya pendengar atau pembaca bisa merekonstruksi cerita sesuai dengan imajinasi dan pengetahuannya berdasarkan isi simakan. Selain pengarang, penikmat bahan simakan juga memiliki hak untuk merekonstruksi cerita. Dalam hal ini, ada suatu istilah yang biasa disebut the death of author, yang artinya penulis tidak memiliki otoritas terhadap makna cerita dan tafsir terbaik dipegang oleh penikmat cerita. Yang terakhir adalah karakteristik bahan simakan. Di sini kami menampilkan contoh bahan simakan, yaitu yang pertama adalah fabel. Ciri-ciri dari fabel adalah 1. Fabel mengambil tokoh dari para binatang. 2. Watak tokoh para binatang digambarkan seperti watak manusia, ada yang baik dan buruk serta bisa berbicara. 3. Memiliki rangkaian peristiwa tentang kejadian sebab akibat yang alurnya maju untuk mencapai puncak atau akhir cerita. 4. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lainnya. Contoh bahan simakan yang kedua adalah puisi. Ciri-cirinya antara lain 1. Penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. 2. Banyak menggunakan gaya bahasa atau majas yang bermakna kiasan. 3. Terikat oleh persajakan rima dan irama. Kemudian ada dongeng. Ciri-cirinya antara lain 1. Kalimat pembuka pada umumnya diawali dengan kata-kata seperti pada zaman dahulu, pada masa silam, alkisah, dan sebagainya. 2. Terdapat dua tokoh yang berlawanan, yaitu tokoh yang baik dan yang jahat. 3. Ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. Lalu contoh bahan simakan yang selanjutnya adalah film. Ciri-cirinya antara lain 1. Layar yang luas. Maksudnya adalah film memberikan keleluasaan pada penonton untuk menikmati scene atau adegan-adegan yang disajikan melalui layar. 2. Pengambilan gambar. Maksudnya adalah visualisasi scene pada film dibuat sedekat mungkin menyamai realitas peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 3. Konsentrasi penuh. Maksudnya adalah aktivitas menonton film dengan sendirinya mengajak penonton dalam konsentrasi yang penuh dalam film. Dan contoh bahan simakan yang terakhir adalah novel. Ciri-cirinya antara lain 1. Memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata. 2. Novel terdiri dari setidaknya 100 halaman. 3. Ceritanya lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Sebelum masuk pada bagian evaluasi, kelompok kami akan memberikan sedikit cuplikan untuk melatih kemampuan menyimak kreatif. Selamat menyaksikan! Semua istimewa. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu, langit sangatlah gelap, dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air pun mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba! Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba. Janganlah kamu bersembunyi. Suruh Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela napas, menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat kan betapa mungilnya tubuhku?
Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Makanya semut, kamu harus berlatih berenang. Aku sejak kecil, sejak masih berudu pun sudah bisa berenang. Masa kamu tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu Ulu menjulurkan kakinya. dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan. Aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan pun mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Hah, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air. Mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu. Hahaha. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia pun melihat burung yang sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira bahwa burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Hahaha. Setelah berkata demikian, Ulu pun tertawa sekencang-kencangnya. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu pun kebingungan. Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu? Apa yang kau maksud burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan pun tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia dapat bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam, Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku burung. Ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku semut, ikan. Selama ini aku telah menyinggung perasaan kalian. Sejak saat itu pun, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini adalah bahwa Tuhan telah menciptakan makhluk-makhluknya dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, janganlah kita mengolok-olok kekurangan orang lain dengan perkataan yang buruk dan menyakitkan. Hal ini karena
Kelakuan tersebut dapat melukai hati orang lain dan menyebabkan pada akhirnya orang lain tidak akan mau dekat dan berteman lagi dengan kita.